Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Solistio Multi Channel. Bagaimana teman-teman semua? Mudah-mudahan kabar teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini saya kedatangan servisan mesin kipas angin merek Cosmos tipenya Twino. Keluhan dari pemiliknya itu tidak bisa muter, teman-teman. Oke, akan saya coba lebih dahulu apakah benar kipas ini tidak bisa muter sama sekali. Kita akan coba pencet tombolnya, dan kipas pun sama sekali tidak berputar, teman-teman. Oke, untuk kipas angin mati total seperti ini biasanya fuse-nya putus, dan putusnya fuse biasanya disebabkan karena ada beban lebih, ada panas berlebih pada mesin. Biasanya ininya macet, untuk AC macet putarannya, dan ini juga agak seret, teman-teman, agak macet. Mungkin ini yang menyebabkan termofuse-nya putus sehingga kipas menjadi mati total. Untuk memastikannya apakah fuse-nya putus atau lilitan yang bermasalah, kita akan coba mengujinya dengan kita putus kabel netral yang ke arah saklar. Ini adalah kabel yang dari stop kontak. Untuk kabel pasanya biarkan langsung ke saklar, dan kabel netralnya kita putus, kita sambungkan langsung di salah satu kabel kapasitor di sini. Ini kita kupas dulu kabel kapasitornya, kita sambungkan netral di sini di kabel kapasitor. Apabila kipas ini berputar, berarti fix masalah ada pada termofuse. Tapi setelah kita perbaiki yang macet ini, teman-teman, sebaiknya ganti termofuse-nya. Jangan langsung disambung di sini, karena ini tidak direkomendasikan, teman-teman. Bila disambung di sini langsung, bila ada beban lebih dan menimbulkan panas berlebih, kipas ini akan terbakar. Lilitannya akan bisa hangus, teman-teman, akan berbahaya, bisa terjadi kebakaran. Jadi lebih baik setelah kita perbaiki penyebab fuse putus seperti as ini macet, kita ganti fuse-nya kembali, dan yang kita kupas ini kita lakban kembali atau kita solasi. Jangan langsung kita sambung di sini, teman-teman. Kita kembalikan posisi ini seperti awal lagi. Oke, akan saya bongkar terlebih dahulu kipasnya. Saya perbaiki penyebab ini macet, dan akan saya ganti termofuse dengan termofuse yang baru. Untuk termofuse-nya sudah saya siapkan, teman-teman. Ini termofuse untuk penggantinya. Oke, saksikan video saya sampai selesai. Oke, untuk kabel netralnya sudah saya pasang di sini. Untuk percobaan apakah benar fuse-nya putus, kita akan coba colokkan stekernya, teman-teman. Oke, bisa dilihat, teman-teman, untuk dinamonya sudah muter, teman-teman. Setelah saya jumper di salah satu kabel kapasitor, berarti fix untuk ini adalah termofuse-nya yang putus. Oke, teman-teman, mesin kipas sudah saya bongkar. Kita akan ganti fuse-nya, teman-teman, yang ada di sini. Namun sebelum kita ganti fuse, kita harus cari tahu dan memperbaiki penyebab fuse tersebut putus. Salah satunya adalah putaran rotornya ini agak macet, teman-teman. Kita harus perbaiki dulu supaya tidak macet lagi. Juga kita cek sekalian apakah bosingnya sudah goyang atau oblak. Kalau masih belum goyang atau belum oblak, kita langsung saja ganti fuse dan kita pelumasan di sekitar as dan bosing. Namun bila oblak atau bosingnya sudah kurang baik, kita langsung ganti bosingnya saja, teman-teman. Namun di sini masih terbilang baik, jadi akan saya pelumasi saja menggunakan grease. Oke, kita akan ganti fuse-nya, teman-teman. Akan saya bongkar dulu bagian fuse-nya. Oke, untuk membuka ini hati-hati, teman-teman. Hati-hati
supaya tembaganya jangan sampai ada yang terputus, karena ini cukup keras teman-teman, lengket. Mungkin karena terkena panas terlalu lama jadi agak keras sambungannya. Hati-hati untuk melepasnya agar tembaga tidak putus. Jadi untuk fuse-nya ada di sini teman-teman. Ini untuk fuse-nya. Nanti kita akan bongkar, akan kita ganti fuse-nya dengan yang ini. Nah, ini dia teman-teman. Fuse-nya sudah kelihatan. Warnanya putih. Bila kita ukur fuse-nya ini akan menunjukkan putus teman-teman. Kita akan menggunakan multitester. Kita cek dulu. Bila kita ukur fuse ini putus. Oke, bisa dilihat teman-teman, jarumnya tidak bergerak, artinya fuse ini putus. Akan saya potong kedua kakinya dan saya akan gantikan menggunakan fuse baru. Oke guys, setelah disambung seperti ini, langkah berikutnya akan saya solder di bagian sambungannya ini. Setelah disolder, akan saya bungkus menggunakan isolasi bakar ini teman-teman, supaya kelihatan rapi dan aman. Sekali lagi perlu diingat teman-teman, menjumper kabel netral langsung ke kapasitor memang itu praktis teman-teman, bisa langsung jalan kipasnya. Tapi perlu diingat bahwa cara seperti ini, menjumper langsung netral ke kapasitor tanpa melalui fuse, itu sangat bahaya teman-teman. Apabila terjadi macet, terjadi panas berlebih, maka gulungan tembaga ini akan terbakar. Setelah terbakar, akan membahayakan bila di daerah sekitar kipas angin terdapat bahan-bahan yang mudah terbakar teman-teman. Jadi akan sangat berbahaya jika kipas angin terbakar dan menimbulkan percikan api. Jadi alangkah lebih baiknya tetap pasang fuse sebagai pengaman supaya jadi proteksi ketika ada masalah pada kipas angin ini. Oke, akan saya solder dulu teman-teman dan akan saya bungkus menggunakan isolasi bakar ini. Seperti ini teman-teman. Setelah saya solder dan saya bungkus menggunakan lem bakar, saatnya kita merapikan lagi dan akan saya ikat menggunakan kabel T teman-teman untuk merapikan sambungan kabelnya ini. Karena saya tidak mempunyai benang untuk mengikat tembaga, saya akan gunakan kabel T ini untuk merapikan kabel. Oke guys, setelah saya rapikan seperti ini, akan saya coba tes medan magnetnya menggunakan test pen ini. Apabila ditasapkan ke listrik, test pen ini terasa tarik menarik, artinya kumparan ini sudah bekerja dengan baik teman-teman. Tinggal kita coba menggunakan rotor ini. Oke, sekarang saya coba dulu, nyalakan. Akan saya masukkan test pen ini. Oke, bisa dilihat teman-teman, test pen ini tarik menarik, ada suara medan magnet, artinya kumparannya sudah normal. Tinggal kita coba menggunakan rotor. Dan biasanya saya kalau memperbaiki kipas angin, sekalian saya ganti teman-teman kapasitornya. Karena apa? Karena namanya kipas angin itu rusak dan kapasitor itu komponen elektronik yang ada lifetime-nya. Alangkah lebih baiknya kita perbarui teman-teman, supaya pelanggan puas dan kipasnya awet. Karena kapasitornya baru, komponennya kita perbarui semua, jadi kemungkinan awet itu besar teman-teman. Akan saya rapikan terlebih dahulu. Saya pasang rotornya
Dan tidak lupa saya akan lumasi rotornya menggunakan grease ataupun minyak ini teman-teman, minyak mesin jahit. Kalau saya biasanya saya pakai semua teman-teman. Saya pakai grease untuk di bagian bushingnya, dan saya pakai minyak mesin jahit untuk di bagian styrofoam pelumasnya yang ada di dekat bushing, ataupun saya gunakan di as. Oh ya guys, karena ini ada bekas karat akibat kotoran teman-teman, akan saya bersihkan terlebih dahulu menggunakan thinner ini supaya karatnya itu mengelupas dan lebih bersih lagi asnya. Baru kita oleskan pelumas teman-teman. Oke guys, setelah saya rapikan mesinnya dan sudah saya ganti kapasitor dengan yang baru supaya putarannya kembali prima, kembali kencang teman-teman, supaya pelanggan puas. Saatnya kita coba, kita nyalakan kipasnya, kita akan lihat. Oke, bisa dilihat teman-teman, kipasnya sudah berputar dengan sempurna, sudah berputar kencang. Saatnya saya bungkus ke dalam casingnya dan saya pasang kembali baling-balingnya teman-teman. Oke guys, tuh kipasnya sudah normal kembali, sudah saya rapikan. Sementara kipas ini akan saya tes semalaman ataupun seharian untuk memastikan sebelum dikirim ke pelanggan teman-teman. Untuk memastikan kipas ini sudah benar-benar prima supaya pelanggan puas, akan saya tes terlebih dahulu dalam semalaman atau seharian. Seperti kipas yang ada di bawah ini sedang saya tes teman-teman sebelum dikirim ke pelanggan, supaya memastikan kipasnya sudah berkualitas lagi, berkualitas baik. Oke, untuk servisan kali ini intinya adalah kipas angin ini tidak bisa muter atau mati total yang disebabkan karena fuse-nya putus, dimana fuse putus tersebut disebabkan karena ada beban lebih pada putaran, yaitu pada putaran asnya itu macet. Macet itu disebabkan karena ada karat dan pelumasannya yang kering. Untuk penanganannya, penggantian fuse kembali dan membersihkan karat yang ada pada bushing dan as. Setelah itu pelumasan kembali menggunakan grease ataupun pelumas untuk kipas angin. Dan tidak kalah pentingnya adalah proses cleaning, membersihkan area mesin kipas angin supaya tetap bersih dan terhindar dari debu. Oke, sekian video dari saya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada pertanyaan silahkan like, komen di kolom komentar teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya untuk mendukung video saya, untuk mendukung channel YouTube saya. Sekian teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.